Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-23 adalah kasih duniawi. Mengapa saya selalu mengatakan salam permulaan baru? Karena sesuatu yang baru terjadi di lingkungan sekolah tunas bangsa. Kegerakan setiap orang tua murid dari sekolah tunas bangsa untuk terlibat lebih aktif dalam mendidik setiap anak dengan karakter Kristus, sehingga terjadi perubahan lepas perubahan untuk anak-anak kita, sehingga perubahan demi perubahan ini membuat kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sehat seutuhnya. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?" Pastikan setiap kita mengetahui proses yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kenapa orang tua senantiasa diingatkan untuk terlibat? Karena Mazmur 112 ayat 1 dan 2 mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kata perkasa ini menjadi kata mighty, atau bahasa lainnya adalah tangguh. Ada 4 hal yang saya ingin mengingatkan kembali tentang kopi. Kopi adalah Bapak memberikan kasih, ingat K itu kasih. Bapak membangun otoritas, O. P berbicara Bapak mengafirmasi potensi. Dan yang keempat adalah tentang I, Bapak memberi identitas. Saya akan berbicara tentang kasih. Nah, karena hari ini berbicara tentang kasih duniawi, saya ingin mengatakan apa yang disebut dengan kasih duniawi itu. Kasih duniawi adalah kasih yang ditentukan oleh kondisi eksternal. Saya ulang, eksternal. Yang kedua yang disebut dengan kasih yang ditentukan oleh pertukaran. Ya, tadi kalau pertama disebut external love, yang kedua dikatakan exchange love atau yang ditentukan pertukaran. Yang terakhir disebut expectation love atau kasih yang mengharapkan balasan. Banyak di antara kita ketika kita mengasihi karena kita ingin bertukar. Engkau mengasihi, maka aku mengasihimu. Atau kita memberikan kasih dengan syarat. Anak kita kalau pelajarannya bagus, baru kita beri kasih, beri kita hadiah. Bahkan orang menentukan kasih karena ada kriteria-kriteria yang sudah tercapai. Ketika seseorang mau menikah, dia punya kriteria, istrinya mesti pintar masak, istrinya mesti bisa mengatur rumah tangga. Ketika tidak terjadi, maka tidak terjadi kasih. Itu yang disebut dengan kasih duniawi. Bagaimana saya bisa tahu bahwa kasih itu adalah kasih duniawi? Ketika kasih itu tidak tercapai, kasih itu tidak terpenuhi, akan menimbulkan rasa malu. Ingat, Adam mempunyai rasa malu bertemu dengan Tuhan ketika jatuh dalam dosa. Menimbulkan rasa takut. Bukan hanya rasa takut, rasa bersalah. Bahkan bukan rasa bersalah, bahkan menyalahkan orang lain. Itu yang disebut dengan kasih duniawi. Akibat daripada rasa takut, malu, rasa bersalah menimbulkan sakit penyakit. Ada dokter yang mengatakan bahwa ada penyakit yang namanya endodrem atau endodem yang disebut karena rasa malu. Rasa takut menimbulkan ektodem. Kalau rasa bersalah menimbulkan mesodem. Nah, rasa malu menimbulkan penyakit liver misalnya. Penyakit apa lagi? Paru-paru. Kalau rasa takut menimbulkan apa? Biasanya tentang kaitan dengan otak. Kaitan dengan otak kita. Rasa bersalah menimbulkan penyakit jantung dan sebagainya. Perlu kita ketahui, ketika kita membangun kasih kita, kasih duniawi, justru akan merugikan. Justru kasih duniawi akan menimbulkan rasa malu, takut, dan bersalah. Ketika kasih kita ada syaratnya, ketika kasih kita mengharapkan balasan, ketika kasih kita karena ditentukan faktor dari luar. Pastikan kasih kita bukan kasih duniawi. Tuhan Yesus memberkati.